Ayahku adalah dewa perang. Bab 317. Katakan padaku. Guan Qianjun. Shen Feixue berkata dengan sedih, itu benar, aku telah jatuh cinta padamu tanpa sadar selama hari-hari bergaul denganmu. Kamu menyelamatkan aku, kamu bersikaplah baik padaku. Kami bahkan tidur bersama. Meskipun kami tidak memiliki hubungan seperti itu, jika seorang gadis tidur dengan pria seperti ini, itu berarti dia bersedia mengabdikan seluruh hidupnya hidup baginya. 1000 kali lebih banyak, aku bersedia. Aku akan melatihnya menjadi orang yang berbakat bersamamu, tapi kamu. Dia hampir tidak kompeten, yang menunjukkan betapa terlukanya dia. Tapi kamu benar-benar menemukan seorang wanita di luar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ada begitu banyak pria bajingan di dunia, dan kamu hanyalah salah satu dari mereka. Guan Qianjun, ini. Selalu ada sekelompok kuda rumput dan lumpur berlari kencang di hatiku, dan berlalu. Shen Feixue berkata dengan sedih, saya tahu orang tua saya tidak dapat membantu Anda dan telah mengatakan begitu banyak hal yang tidak menyenangkan, tetapi Anda tidak dapat menemukan seseorang untuk memukuli mereka dengan kejam, dan kemudian menemukan wanita Anda yang lain untuk memukuli mereka. Saya akan pergi. Tahukah Anda Guan Qianjun, saya merasa seperti mimpi sekarang. Satu-satunya pria yang saya, Shen Feixue, sukai dalam hidup saya, benar-benar menemukan wanita lain setelah dimarahi dan diusir oleh orang tua saya. Para preman akan memukul orang tuaku. Kamu tidak berani bertindak seperti ini di TV, kan? Semakin banyak dia berbicara, semakin sedih dia jadinya, membuat orang-orang merasa hampir menangis. Pada saat ini, Guan Qianjun sudah berjalan keluar dengan perasaan jatuh cinta pada Wang Xingren. Qian penasaran dan mengikutinya dengan cermat, jadi dia mendengar kata-kata yang tidak boleh didengar oleh banyak anak. Guan Qianjun hanya menyerahkan teleponnya padanya. Qian juga seorang gadis kecil yang sangat cerdas. Mengetahui maksud Guan Qianjun, dia mulai mengobrol dengan Bibi Feixue, mengatakan bahwa dia dan ayahnya telah bersama sejak mereka pergi. Dia tidak melihat siapapun yang dihubungi ayahnya atau mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks. Shen Feixue menghela nafas, Qian, kamu masih muda, bagaimana kamu tahu bahwa hati orang-orang jahat? Ayahmu pasti akan menghindarimu jika dia melakukan hal seperti itu. Guan Qianjun meraih telepon dan berkata dengan dingin, Shen Feixue, ini kali saya sudah mengatakan semuanya. Jika Anda percaya, tentu saja bagus. Jika Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Saya, Guan Qianjun, melakukan apa yang saya lakukan sepanjang hidup saya, dan saya tidak perlu menjelaskannya untuk yang lain. Hanya saja kamu sedikit istimewa, tapi itulah akhirnya. Percaya atau tidak? Jika kamu tidak percaya, buang saja. Lalu dia menutup teleponnya. Menatap telepon diam Shen, mata Shen Feixue membelalak tak percaya. Guan Qianjun, brengsek. Kamu melakukan sesuatu yang salah dan kamu masih berani menutup teleponku. Oke, sama-sama. Kamu pasti merasa bersalah. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang lain. Aku benci kamu. Guan Qianjun berteriak, Shen Feixue benar-benar menangis. Ujung lainnya. Guan Qianjun juga sedikit tertekan, dia dianiaya meskipun dianiaya, dan dia dianiaya dengan sangat buruk, dia tetaplah seseorang yang lebih dia sayangi. Namun, memikirkan tentang apa yang dikatakan Shen Feixue, Shen Chang dan Su Yufeng dipukuli menjadi dua kepala babi, dan mereka tidak bisa menahan senyum. Masih terasa cukup keren. Menurutku wanita tertua tidak terlalu merepotkan. Qian menatapnya dengan bodoh, dan bertanya dengan sedikit sedih, ayah, apa yang terjadi padamu dan Bibi Feixue? Apakah ini gelombang cinta? Akankah kita tidak bisa bersama di masa depan? Melihat ekspresi khawatir Qian, Guan Qianjun tertawa bodoh. Menjemput dia. Sedikit di hidungnya. Baik sayang, jangan khawatir. Feixue hanya akan marah sebentar, dan dia akan segera mengetahuinya. Lagi pula, aku tidak merasa kasihan padanya. Dia hanya ceroboh. Setelah mengatakan itu, sebenarnya. Bukan berarti dia tidak melakukannya. Sedikit bersalah. Saya ingin kembali untuk mengambil boneka-boneka itu, tetapi bos sudah keluar dengan tas besar dan kecil berisi boneka-boneka itu. Dia berkata dengan wajah sedih, Tuan, tolong selamatkan saya. Saya masih harus bergantung pada orang ini untuk membuat mencari nafkah. Kamu dan putrimu. Jangan biarkan aku bangkrut. Aku punya ibu berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 3 tahun. Qian hampir menangis ketika dia mendengarkan. Dia merasa bos ini sangat menyedihkan,
jadi dia secara impulsif mengembalikan semua boneka itu kepadanya. Lalu dia pergi bersama Daba dan Wang Cai. Berjalan di malam hari, Qian sedikit tercengang. Karena dia telah setuju dengan ayah sebelumnya bahwa dia akan mengumpulkan banyak boneka malam ini dan menjualnya untuk mendapatkan uang guna mencari hotel untuk menginap. Sekarang, semua bonekanya telah hilang, dan dia bergumam, "Ayah, apakah kita benar-benar ingin tinggal di bawah jembatan?" Guan Qianjun tertawa bodoh. Apapun yang terjadi, mustahil untuk tinggal di gua jembatan. Ide bermain boneka untuk menghasilkan uang dan menginap di hotel adalah ide dari otak kecil putrinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Jika dia, dewa perang tertinggi, menduduki puncak daftar dewa perang di dunia, tinggal di gua jembatan bersama putrinya, jutaan tentara dari kerajaan naga akan datang untuk membunuhnya dan merampok semua hotel kelas atas di dunia. Kota jika mereka mengetahuinya. Dia bisa tinggal di gedung manapun yang dia inginkan, bergiliran setiap hari. Setidaknya, ada juga Haoyu Tianzuang, di mana Anda pasti bisa membawa putri Anda untuk menginap. Meskipun tidak berhasil, dia adalah bos di balik grup berlian multi-miliar level. Ini memiliki 4 atau 5 hotel bintang 5. Selain itu, dia masih memiliki lebih dari 49 miliar. Di mana saya bisa hidup dengan uang ini? Dia baru saja ingin bertanya pada Qian apakah dia ingin menginap di Haoyu Tianzuang atau hotel, ketika sebuah sepeda motor listrik kecil berhenti di sampingnya. Kemudian terdengar suara terkejut, "Qianjun. Qian. Ha!" Keduanya berbalik dan melihat Qian segera berlari dan berteriak dengan sedih, "Bibi Rumeng." Itu adalah teman sekelas Universitas Guan Qianjun, Li Rumeng, yang memiliki selalu bermimpi menjadi seorang aktor. Dia mengendarai sepeda motor listrik berwarna putih pucat dan mengenakan rok hitam panjang, yang membuat kulit putihnya mempesona. Meskipun jauh dari keindahan dan keagungan Shen Feixue dan Lu Feixia, dan lebih dekat dengan Xiao Jiabiu, itu sangat menarik. Kulitnya yang bening seperti susu membuat Lao Guan sedikit tergoda hanya dengan melihatnya. Sebelumnya Guan Qianjun masih berpikir bahwa Shen Feixue selalu memintanya menggunakan uang 20 juta itu untuk memulai bisnis, hanya untuk membuka perusahaan film dan televisi dan membuat Li Rumeng terkenal. Tanpa diduga, dia akan bertemu dengannya sekarang. Dan, yang membuat Kaisar dan Dewa Perang sedikit malu. Sepertinya dia mengatakan bahwa dia akan menemaninya untuk berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan pemeran utama wanita di I'm So Rich yang sore ini. Lupa. Dia segera meminta maaf, dan Li Rumeng tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, aku bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Aku ditakdirkan untuk tidak menjadi pemeran utama wanita. Sudah diputuskan secara default." Aku lega. Lalu, sedikit tertekan menyentuh kepala kecil Qian. "Ada apa, sayang kecil?" Qian berkata, ayah dan aku tinggal di jalanan. Kami diusir oleh orang tua Feixue." Dia menceritakan kisah umum. "Li Rumeng, ini. Bukankah Guan Qianjun sangat kuat? Anda dapat mengambil 50 miliar kapan saja. Bahkan putra mahkota Huang Zuan tidak dapat mengalahkannya. Majikannya menderita kekalahan satu demi satu. Bahkan Yang Zigu, salah satu dari 6 raksasa Yunhai, kehilangan salah satu tangannya. Saya menghabiskan ratusan juta untuk memotret porselen biru dan putih. Jadi, dia tinggal di jalanan bersama bayi kecilnya yang lucu dan tidak punya tempat tujuan." Guan Qianjun melihat keraguannya dan tidak mau menjelaskan, dia hanya melihat ke langit dan menghela nafas. Dia tampak seperti, satu sen tidak bisa membunuh orang yang heroik. Li Rumeng merasa tertekan setelah melihatnya. Bab 318. Meskipun Li Rumeng bingung, dia pada awalnya adalah tipe gadis yang konyol dan manis. Tanpa berpikir panjang, dia merasa kedua ayah dan putrinya telah terjerumus ke dalam situasi ini, jadi mereka harus membantu. Dia berkata, "Kalau begitu datanglah ke rumahku. Meskipun hanya ada 2 kamar, tidak apa-apa. Qianjun, bawa Qian untuk tinggal di kamarku. Aku dan adikku akan tidur bersama." "Oh, aku dan adikku menyewa rumah. Adikku Li Ruyue adalah seorang junior di universitas kami sebelumnya. Tak satu pun dari kedua saudara perempuan itu berasal dari kota, mereka berasal dari daerah terpencil, dan mereka menyewa rumah di sini." Guan Qianjun merasa bahwa dia berpura-pura menjadi terlalu besar. Saat dia hendak menjelaskan, Qian berkata, "Baiklah, Bibi Rumeng, kamu orang yang sangat baik. Ketika ayah dan anak perempuan kita hampir tidak punya tempat tinggal. Ulurkan uluran tanganmu, kalau begitu ayo pergi bersamamu. Ini adalah kebaikan besar yang tidak dapat terbalas sebagai balasannya."
Aku bisa mencuci piring dan mengepel lantai serta melakukan pekerjaan rumah tangga. Ayahku akan memasak. Makanan yang dia masakannya enak. Guan Qianjun, ini. Begitu saja, ayah dan putrinya mengikuti Li Rumeng pergi. Bahkan Guan Qianjun merasa beberapa bagian kehidupan itu seperti sandiwara. Saya baru saja menyelesaikan karir memasak saya di satu keluarga dan memulai di keluarga lain. Dewa perang tertinggi secara bertahap menjadi juru masak. Guan Qianjun sedang mengendarai sepeda motor listrik yang kecil dan indah, Qian duduk di tengah, dan Li Rumeng duduk di belakang. Li Rumeng cukup heboh saat membicarakan kejadian di jalan raya. Dia baru saja keluar dari kru dan menjadi pemain tambahan tanpa dialog, tapi dia muncul dalam drama tersebut. Meski kurang dari 1 detik, dia sangat bahagia. Dia penuh dengan mimpi. Qianjun, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik, saya tahu bahwa saya akan menunjukkan wajah saya. Saya telah melatih keterampilan ini selama 10 tahun di antara penonton, saya tidak tahu berapa kali, hanya untuk syuting. Tunjukkan padaku bagian terbaik dari karakter itu. Setelah syuting, sutradara bahkan memujiku. Aku hanya dibayar 80 yuan, tapi dia memberiku tambahan 20 yuan, hehe. Katanya, nadanya penuh kebanggaan. Guan Qianjun sedikit sedih, dan dia tersenyum, oke, besok aku akan menemanimu mencalonkan diri sebagai pemeran utama wanita di I'm So Rich. Aku akan menunjukkan sisi terbaikmu dan kamu pasti akan berhasil. Li Rumeng merasa bersalah dan ragu-ragu, baiklah. Rapat casting sudah selesai. Guan Qianjun segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qi Kunlun. Qi Kunlun bertanya 3 kali, 5 dibagi 2, totalnya ada 3 hari, dan besok adalah hari terakhir. Pemeran utama wanitanya memang sudah dikonfirmasi, sosialita nomor 1 di kota Yunhai, castingnya hanya untuk publisitas. Menempatkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, Guan Qianjun menoleh sedikit dan berkata dengan tenang, kamu salah ingat, besok adalah hari terakhir. Sungguh tidak ada harapan, kata Li Rumeng lembut. Guan Qianjun meringkuk bibirnya, saya bilang ya, iya. Jika saya bilang saya ingin pergi, saya akan pergi. Jangan mengomel seperti wanita tua. Oke. Li Rumeng membusungkan dadanya, kalau begitu pergi, siapa yang takut siapa. Pokoknya, anggap saja itu sebagai latihan. Qian bertepuk tangan kecilnya, ya, iya. Bibi Rumeng ingin menjadi orang yang berambisi. Li Rumeng dan saudara perempuannya menyewa 2 kamar dan 1 tempat tinggal. Kamar di komunitas kumuh. Hanya 500 yuan sebulan. 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu lebih kumuh daripada villa lama Saint Feixue, tapi secara keseluruhan cukup bersih, kecuali kulit biji melon di lantai. Adik perempuan Li Rumeng, Li Ruyue, mengenakan baju tidur, duduk di sofa sambil makan biji melon dan menonton TV, sama sekali mengabaikan lingkungan yang kotor. Meskipun dia cantik, dia mempunyai raut wajah yang kejam. Begitu Li Rumeng masuk, dia mengerutkan kening, Ruyue, sudah berapa kali kubilang padamu, jangan meludahkan kulit biji melon dan membuang kulitnya. Kakakku akan meluangkan waktu untuk membersihkannya. Kata Li Ruyue dengan dingin, jadi bagaimana jika saya membersihkannya? Lagi pula kamu tidak sedang mencari pekerjaan, dan kamu hidup dalam kekacauan setiap hari, jadi sebaiknya kamu melakukan lebih banyak pekerjaan rumah. Dia berkata dengan nada menjijikkan. Li Rumeng menemaninya sambil tersenyum, aku punya pekerjaan. Tugasku adalah menjadi aktor. Li Ruyue tersenyum dingin, ayolah, aktor, itu yang disebut pekerjaan. Itu hanya cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Kakak, kamu juga seorang bos. Sekarang, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang serius? Li Rumeng dengan cepat mengeluarkan uang $100, saya menghasilkan uang. Saya pergi syuting malam ini dan merekam adegan dengan wajah terbuka. Saya melakukannya serius. Harganya hanya 80 yuan. Direktur lihat aku. Ini bukan karena dia pamer, tetapi karena dia ingin membaginya dengan saudara perempuannya. Li Ruyue melompat dan mengambil uang 100 yuan di tangannya, benar. Saya perlu membayar sejumlah biaya material, jadi berikan saya uangnya. Li Rumeng mengangguk, oke, saya akan memberikannya untukmu. Kamu belajar terlalu keras. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan memberimu nutrisi. Li Ruyue mencibir, tambahan nutrisi. Hanya 100 yuan. Saya juga ingin bertanya apakah Anda punya uang kiri. 100 yuan tidak cukup untuk biaya material. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Li Rumeng tersenyum pahit, tidak, tapi saya punya 2 adegan lagi besok. Jika saya mengambilnya, saya akan mendapat 180 yuan.
Kalau begitu saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Hasilkan uang dengan susah payah. Liru Yue berkata lagi itu adalah cibiran, arahnya salah, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu akan sia-sia. Saudari, aku tidak memberitahumu, kata pemilik rumah, kamu akan menjadi pacarnya dan bantu dia mengelola ruang mahjong di komunitas. Selain memberi Anda 5.000 sebulan, saya akan memberi Anda gaji 5.000 yuan, dan saya akan memberi Anda uang saku 5.000 yuan. Itu hanya 10.000 yuan, dan Anda dapat dengan mudah mengurus biaya sekolah, nutrisi, dan pengeluaran lainnya. Wajah Li Rumeng berubah, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Bukannya kamu tidak tahu siapa Zhang Masi? Dia bergaul dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dia seorang gangster tua. Terlebih lagi, dia sudah berusia 40-an. Apa salahnya berusia di atas 40? Aku paling banyak 20 tahun lebih tua darimu. Liru Yue berkata dengan marah, selama kamu punya uang, menjadi 50 atau 60 bukanlah sebuah masalah. Apa yang salah dengan 3 agama dan 9 ajaran? Itu namanya menjalin hubungan. Selama kamu menjadi pacarnya, banyak sekali manfaatnya. Pertama, kamu bisa tinggal di rumah secara gratis, atau bahkan lebih baik satu. Kedua, Anda bisa mendapatkan setidaknya 10.000 yuan sebulan. Dia lebih nyaman melayani Anda dan bisa mendapatkan lebih banyak. Ketiga, jika saudara perempuan kita menemui masalah, dia akan membuka mulutnya dan seseorang akan membantu menyelesaikannya. Ini jauh lebih baik daripada apa yang Anda lakukan sebagai tambahan. Ekstra omong kosong itu hanya bertahan sebulan. 2 hingga 3.000 yuan tidak cukup untuk menghidupi diri Anda sendiri. Li Rumeng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan suaranya tersedak, adik, kamu tidak bisa mengatakan itu pada kakak. Impian kakakku adalah menjadi seorang aktor. Tidak peduli betapa sulitnya, aku akan menanggungnya. Percayalah pada pantatmu. Liru Yue berteriak dengan tidak sabar, sudah berapa tahun kamu mengatakan ini, mengatakan bahwa kamu akan menjadi bintang dan menghasilkan jutaan setahun. Maka orang tuaku dan aku tidak perlu bekerja. Bepergian keliling dunia, kemanapun Anda ingin pergi. Sekarang, Anda bahkan tidak mampu membayar cukup untuk biaya sekolah, dan pemiliknya baru saja datang untuk mengambil uang sewa, dan uang sewanya belum dibayar dalam 3 bulan. Saya masih mengandalkan Anda untuk pergi dukung aku di kampus. Aku hampir mati kelaparan olehmu. Li Rumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, mengapa kamu tidak pergi dan menjadi pacar Zhang Masi? Bersambung.